Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Selamat berkumpul kembali dalam ibadah kebaktian online Gereja St. Andrews First Presbyterian Church untuk tanggal 21 November 2021. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami ingin memberi syukur karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Kami diberikan kesempatan untuk datang bersama-sama, untuk bisa memuji, meninggikan nama-Mu, dan juga bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat berkuasa. Engkau menciptakan segala-galanya yang kami bisa lihat, bahkan ada hal-hal yang kami tidak bisa lihat juga itu Engkau ciptakan. Terima kasih Bapa, karena ciptaan-Mu itu begitu indah. Kami tinggal di negara Selandia Baru yang begitu indah, penuh dengan keindahan alam semesta yang Engkau telah ciptakan. Dan kalau kami melihat dan mempelajari betapa kompleksnya apa yang Engkau ciptakan, dan keseluruhan dari ciptaan-Mu itu bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan bagi setiap bagian dari alam semesta, kami benar-benar bisa melihat dan mensyukuri bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat berkuasa
Engkau juga begitu mengasihi kami karena Engkau menciptakan dunia dan alam semesta yang begitu indah untuk kenikmatan kami. Itu menunjukkan bahwa Engkau bukan hanya Maha Kuasa, tapi Engkau juga adalah Tuhan yang Maha Kasih. Engkau mengasihi kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau membimbing kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih juga Bapa, karena minggu ini kami diberikan berita bahwa Auckland District Health Board sudah mencapai 90% double vaccination. Waitemata dan Manukau Counties Manukau District Health Board masih belum menyampai 90% double vax, tapi sudah mencapai 87 dan 84%. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau boleh terus memberkati supaya kami bisa mencapai 90% double vax lebih cepat, supaya lebih banyak orang bisa dilindungi dari pandemi COVID-19 ini, Bapak. Bapak, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau membawa kami untuk berkumpul bersama-sama dan berbakti walaupun kami tidak bisa bertemu secara fisik, muka dengan muka, tapi kiranya Engkau boleh memberkati kami supaya kami boleh benar-benar memfokuskan pikiran kami kepada Engkau dalam kebaktian online ini, Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang Kau telah berikan. Dia rela datang ke dunia ini, rela mati di kayu salib, dan Engkau telah membangkitkan Dia kembali pada hari ketiga, supaya kami yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus akan diberikan kehidupan yang kekal. Dan terima kasih Bapa atas pemberian-Mu yang terbesar ini, Bapa. Bapa, walaupun Kau begitu baik, walaupun Kau telah memberikan kami petunjuk apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, tapi seringkali dalam kehidupan kami tidak mengikuti Engkau. Kami mencari jalan sendiri, Bapa. Ampunilah kami Bapa pada saat-saat seperti itu, dan ingatkan kami bahwa kami tidak hanya menyakiti hati Engkau, tapi kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami dan juga bahkan menyakiti hati kami sendiri. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami datang mengaku akan dosa-dosa kami, maka kami akan diberi pengampunan oleh Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang juga murah hati dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kiranya Engkau boleh memberkati kami, supaya kami boleh benar-benar memfokuskan segala pikiran kami kepada Engkau selama kebaktian ini Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Alright, now kids, this is the time for the children's talk. Now, for the adults, please don't switch off, because all of these children's talk are actually also very useful for us adults. And today, as usual, we're going to be watching another video, and this video is talking about prayer. So enjoy this video. Hey everyone, welcome to another exciting episode of Family Moments, where we use really cool object lessons that teach the truth about what matters most. Exactly. And today, we're going to have some fun with this. Skittles? I love Skittles! Who doesn't? It's only like the most popular non-chocolate candy in the country. Well, how did you know that? Trust me, Dad, I know my candy. Obviously. Then you probably already know that it comes in other flavors besides the original. Tropical, wild berry, and smoothies. Wow. She really does know her candies.
Hey kids, Pastor Robbie here, along with my lovely assistant and wonderful daughter, Sadie. Hello. And today, we're going to have some fun learning about prayer. Prayer? Everybody knows about prayer already, don't they? Well, you might be surprised. Well, fortunately, I'm pretty good in that area. Oh, really? Because I just happened to have my handy-dandy true-false prayer quiz with me today. Oh? Yeah, and I thought it might be fun to see how much you actually do know about prayer. Ready to give it a shot? Hold on. Let me pray first. Okay, bring it on. First question, true or false? God is impressed when we pray using words like thee, thou, and though, and other big words. Sounds pretty spiritual to me, so I'm gonna say true. So sorry, it's false. Prayer is simply talking to God, so unless you use those kind of words regularly, there's no reason to try to impress Him. Whew, that's a relief, because I don't use those words very often. How about thee? No, thou doesn't either. Okay, next question. True or false? The longer you pray and the more words you use, the more powerful your prayers are. Yeah, sometimes when I pray with a group at church, some people keep talking and talking and talking, and then when it comes to my turn, it only lasts like 10 seconds because I don't know what to say. It makes me feel like I'm not very good at praying, so I'm gonna say true. I've been there before, but the answer is false. God's not impressed with long, boring prayers that ramble on and on and on. In fact, our most powerful prayers come from the heart, which means sometimes it's better to do more listening than it is speaking. Interesting. Next question, true or false? It's okay to pray to God at any time and any place. Sounds like a trick question to me, so I'll say false. Sorry, it's true. What? I can't pray to God in the middle of the night. Why not? I might wake him up. Oh, brother. And I can't pray any place. What if I'm doing homework or playing a game or taking a bath? Sadie, God never sleeps, and He's always excited to talk to you at any time or any place. Wow, I thought I was only supposed to pray to God at meals and at bedtime. No, but those are the most popular times. Now, last question. The most important part of praying is to ask for what you want. True or false? I want to say false, but it sure seems like I do that a lot when I pray. I'll say true. I'm sorry, it's false. What? It's not wrong to ask for things when you pray, but it's not the most important part. In fact, let me teach you a real simple method on how to pray using the letters P, R, A, and Y. Probably not a bad idea, since I didn't do so well on the quiz. That's okay. Let's start with the P, which stands for praise. We start off our prayer by praising God and thanking Him for who He is. I like that idea. Yeah, it can be as simple as, Lord, we praise you and we thank you for how you take care of us. The R stands for repent. Oh, you mean like when Mom wants you to change the color of the living room? No, that would be to repaint. Repent is when we turn away from our sins and turn towards God. It's an action step for being sorry. And it might be as simple as saying, Lord, please forgive me for being mean to my brother. Good example. Can you teach that to my brother too? Sure. And then the A stands for ask. That's the one we're all familiar with. But asking God for something isn't like sitting on Santa's lap and telling him what you want for Christmas. It's not? No, it's humbly asking Him for help and to provide for your needs. He's not the tooth fairy. So when he doesn't give me what I want, is it because I didn't pray hard enough? No, sometimes we don't always get what we want or what we expect. Sometimes God says yes, sometimes He says no, sometimes He says, we'll see. But whatever He says, it's always the right answer. Wow, that's a hard one to grasp. It can be, because sometimes it seems like He doesn't even hear us, but He does. It just doesn't always make sense right away. So what's the Y stand for? The Y stands for yield. Yield? You mean like a yellow traffic light? Sort of.
In this case, it simply means to slow down your prayers and listen with your heart so you can hear what God might be trying to tell you. Well, that's interesting. I'm usually in a hurry just to get it over with. Maybe I should listen more. Great idea. So if we can learn to praise, repent, ask, and yield, our prayer life just might improve. So what about the Skittles? Let's take a look at today's Bible verse first. It comes from 1 Thessalonians 5:16 through 18, where it says, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." You mean we're supposed to pray all the time? Well, yeah, but it doesn't mean we're supposed to be locked in a room on our knees with candles burning 24/7. It simply means we're supposed to be communicating with God all the time throughout the day. And when believers do this, it's quite amazing. Let me demonstrate this for you with a little object lesson I like to call the Rainbow Connection. And all we're going to need is a plate, some hot water, and some Skittles. Now the plate is supposed to be the world, and the Skittles are Christians all around the world. So let's put these Skittles all around the plate like this. And this warm water represents our prayers to God. So we're going to pour that right in the middle here. Now watch what happens when we pray. I don't see anything. Looks kind of messy. Well, we can't always see it at first, but God takes our prayers and then works them for His good. See? Cool! Isn't it beautiful? It looks just like a rainbow. I love it. God turned our prayers into something amazing. Exactly. Praying to God is a beautiful thing. So, Sadie, what did you learn today? I learned that prayer is not about using big words or rambling on and on. It's simply talking with God, and we can do it anytime, any place. Exactly. And when we do pray, it's about speaking from the heart while we praise, repent, ask, and yield. Very good. Now, what do you say we dig into those Skittles? Yeah, I guess we could do that, but it would probably be a good idea to end this episode with a prayer first, don't you think? Good idea. Let's pray. So, Lord, we praise you and we thank you that we can come directly to you with our prayers. In fact, help us to learn to pray better by coming to you all day long, at any time, in any place. And we pray this in your precious name, Jesus. Amen. Now, what the? Sorry, Dad. It's kind of hard to pour evenly when your eyes are closed. I'll say. A little uneven if you ask me. Oh well, bottoms up. Mine are like stuck on the bottom of the glass. I know. I gave you the ones from the plate. We'll see you around. Well, kids, so let's learn from this video and so that we can actually pray better. Oke, sekarang adalah waktu untuk warta lisan. Seperti yang sudah diwartakan di dalam warta tertulis, Youth sudah habis programnya, yaitu yang untuk program pelajarannya sudah habis. Dan minggu yang akan datang, yaitu hari Sabtu tanggal 27 November, Youth akan mengadakan Christmas picnic, dan itu akan diadakan dari jam 12 sampai jam 3 siang. Akan bertemu di 20 Rarawa Street. Jadi kalau ada yang ingin mengikuti Youth Christmas Picnic ini,
silakan mengkontak Jocelyn atau Michelle, dan karena harus di RSVP, mengikuti peraturan pemerintah hanya boleh 25 orang. Jadi tolong beritahu kepada Jocelyn atau Michelle. Dalam piknik ini juga akan ada tukar kado dengan seharga $10. Jadi kalau mau ikut, silahkan menyiapkan kado $10. Jadi sekali lagi, please contact Jocelyn Parulian atau Michelle Swantika kalau ingin ikut dalam piknik ini. Pendeta David Williams sudah memulai cutinya dan dia sudah sampai di Sydney, sudah sampai di Australia. Dia akan cuti sampai pada akhir tahun ini, yaitu sampai akhir Desember, dan minta mohon bantuan doa dari semua jemaat supaya nanti waktu dia mau balik, MIQ itu either sudah nggak ada lagi atau sudah gampang sekali untuk dia bisa mendapatkan, atau mungkin home isolation. Jadi tolong dibantu dalam doa. Pendalaman Alkitab, Bible Study, hari Jumat yang lalu sudah terakhir yang dijalankan untuk tahun ini. Jadi Bible Study akan libur untuk bulan Desember dan Januari. Nanti bulan Februari akan mulai kembali. Persekutuan doa masih tetap berjalan hari Rabu. Silahkan kalau ada yang ingin mengikuti, silahkan kontak saya dan saya akan bisa memberikan link untuk Zoom meeting itu. Diingatkan juga bahwa bantuan pastoral masih tetap bisa berlangsung secara telepon atau email. Dan kalau perlu, saya bisa bertemu dengan siapapun yang memerlukan bantuan pastoral, tapi harus di luar, ya, karena itu peraturan pemerintah sekarang. Juga persembahan, silakan siapa yang tergerak hatinya, yang mau memberikan secara direct, bisa memasukkan persembahan secara direct ke bank account gereja yang keluar sekarang di bawah ini. Sekian Warta Lisan untuk minggu hari ini. Mari kita bersama-sama sekarang menaikkan doa bersama, doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Magda. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa untuk memanjatkan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Selamat siang Bapa. Engkau yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan berbakti dan berdoa syafaat bersama. Sucikan dan kuduskan hati kami untuk dapat menghadap hadirat-Mu. Kami mengarahkan pikiran dan menenangkan jiwa kami. Saling memaafkan dan mengasihi sesama supaya doa kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mendoakan keadaan dunia dan pemerintah yang masih berjuang di dalam mengendalikan wabah COVID-19. Dampaknya yang sangat besar terhadap ekonomi, kejiwaan, dan perilaku manusia. Menimbulkan keresahan, keputusasaan, kemarahan karena ketidakpastian. Sampai kapan wabah ini akan bisa dikendalikan? Mohon campur tangan-Mu untuk memberi petunjuk kepada pemimpin dan aparat negara untuk menggunakan uang negara dalam membantu rakyat yang membutuhkan. Ulurkan tangan kasih-Mu melalui badan-badan sosial yang bekerja keras untuk langsung memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Pakailah kami sebagai saluran berkat yang telah Engkau berkati dengan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Bukakan hati kami supaya lebih peka dan tergerak untuk saling membantu. Kami berdoa untuk New Zealand yang berusaha keras mengendalikan kasus-kasus baru yang masih muncul setiap hari. Dan bersyukur program vaksinasi hampir mencapai target. Dilema yang dihadapi karena kasus COVID per hari yang masih tinggi
dan juga lumpuhnya sebagian bisnis akibat lockdown yang lebih dari 3 bulan ini, menimbulkan masalah keuangan negara yang terkuras untuk subsidi, juga kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari akibat inflasi. Kami berdoa untuk rakyat New Zealand supaya Roh Kudus yang membawa mereka untuk kembali berdoa, mencari hadirat-Mu, terutama dalam masa sulit ini, dan percaya bahwa Tuhan yang akan campur tangan. Kasus COVID-19 yang kembali meningkat pesat di Rusia, Jerman, dan Inggris. Kami berdoa supaya dapat segera diatasi dan tidak menyebar ke negara-negara lain. Kami berdoa untuk Indonesia, bersyukur wabah COVID-19 sudah cukup terkendali. Berdoa untuk beberapa tempat di Indonesia yang sudah mulai menerima wisatawan asing, dan juga supaya protokol kesehatan dapat dijalankan secara benar. Kami berdoa untuk gembala sidang di gereja kami, untuk Reverend David Williams dan Reverend Johannes Wantika, beserta keluarga mereka dengan kesehatan dan sukacita, saling mendukung dalam pelayanan di gerejamu. Pakailah mereka sebagai pemimpin umat, supaya kami dapat bertumbuh menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang dapat melihat Engkau melalui kami. Kami berdoa untuk Pendeta Yusak Susabda dan Pendeta Kiki Anugraha, beserta keluarga dengan kesehatan dan sukacita. Tuhan yang terus memberi semangat dan kesembuhan pengobatan yang dilakukan untuk Pendeta Yusak Susabda, dan beliau dapat tetap bersaksi akan campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam mengatasi sakit penyakit yang dideritanya. Kami berdoa untuk jemaat yang mengurus izin tinggal dan izin kerja untuk menetap di New Zealand. Terima kasih atas jawaban permohonan kami dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan pengharapan bagi jemaat yang sudah menunggu kesempatan untuk mengurus izin tinggal di New Zealand. Kami mendoakan supaya proses yang harus dijalani dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga kami berdoa untuk jemaat yang kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan. Kami percaya akan campur tangan-Mu, seperti firman-Mu yang terdapat di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan, kehadiran anggota keluarga baru yang sudah Engkau percayakan. Tolong kami dengan bantuan Roh Kudus, mengatasi segala pergumulan di dalam rumah tangga, mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran-Mu, menjadikan kami sebagai contoh yang baik sebagai pengikut Kristus. Kami berdoa untuk ibu yang sedang hamil, juga keluarga yang mendambakan keturunan dengan segala usaha medis yang dilakukan. Terima kasih untuk orang tua yang mengasihi kami. Kami berdoa untuk orang tua, saudara, teman-teman kami yang tinggal jauh dari kami. Kami percaya Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka dari malapetaka dan bahaya, sehingga suatu saat kami dapat berkumpul kembali. Kami mendoakan jemaat, orang tua, dan sanak saudara yang sudah lanjut usia, terutama mereka yang harus tinggal sendiri selama lockdown ini. Berkati mereka dengan kesehatan dan sukacita, karena Engkaulah sahabat sejati di dalam kesendirian mereka. Roh Kudus yang mengalir seperti air yang mengisi relung-relung hati yang kering dalam mengatasi kesepian dan juga derita karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Lindungi dan berkati pelayanan hamba-hamba-Mu dan keberadaan mereka untuk memberi cahaya Kristus bagi orang-orang di sekeliling mereka yang mau mengenal Engkau. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhanlah yang berdaulat dan memohon campur tangan-Mu untuk konflik pengungsi di perbatasan Belarus dan Polandia. Kasihanilah rakyat yang tidak berdosa sebagai korban politik pemerintah dan juga campur tangan negara besar yang memporak-porandakan negara mereka. Hidup mereka dalam ketakutan dan ketidakpastian akan masa depan mereka. Bapa, inilah doa dan permohonan kami.
Kami mau terus saling mendoakan. Didiklah kami semua yang mengikuti kebaktian online ini dengan segala suka dan duka yang sedang kami alami. Juga dengarkan dan kabulkan doa permohonan kami sesuai dengan waktu-Mu. Kami mengamini firman yang terdapat di Matius 6 ayatnya ke-33 dan ke-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kiranya Roh Kudus membimbing kami terus untuk mengetahui kehendak-Mu dalam hidup kami, dan hidup kami berguna untuk orang lain, seperti yang Engkau rencanakan untuk kami lakukan. Kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini akan dibawakan oleh Bapak David Wirian. Selamat siang saudara-saudara. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46, disambung dengan surat Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah, dan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Dilanjutkan surat Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dan dalam nama Tuhan. Dalam doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia yang biasa, sama seperti kita. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman pada hari ini, yang berbahagialah yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Mari kita menyiapkan hati kita
untuk mendengarkan khotbah. Mari kita menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, Bapa kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini kami ingin duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh benar-benar terfokus kepada Engkau. Hati, mata, pikiran, telinga kami boleh benar-benar terbuka Bapa. Kami bisa mendengar, kami
bisa mengerti, dan yang paling penting kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu Bapa, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara semuanya tahu bahwa sebagai umat Kristen, orang-orang yang percaya, kita itu semuanya tahu bahwa doa itu adalah sesuatu yang sungguh sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, saudara-saudara, berdoa itu walaupun sungguh sangat penting, tapi seringkali kita itu kalau berdoa merasa bahwa kok tidak efektif. Bagaimana caranya kita bisa berdoa dengan efektif? Saudara-saudara, dalam teks kita hari ini kita bisa mempelajari dari kitab Yakobus dan juga dari kitab 1 Raja-Raja bagaimana caranya kita bisa berdoa dengan efektif. Ada 4 hal yang membantu kita supaya kita bisa efektif dalam doa kita. Yang pertama adalah di dalam teks Yakobus kita di dalam ayat 16 dikatakan bahwa orang yang benar itu kuasa doanya itu sungguh sangat besar. Apa yang dimaksudkan oleh Yakobus di dalam teks ini? Apakah berarti orang yang benar itu orang yang tidak berdosa? Tidak ya saudara-saudara, karena di dunia ini sekarang tidak ada orang yang tidak berdosa. Bahkan dalam seluruh sejarah manusia hanya ada 3 orang yang tidak pernah berdosa, Yaitu yang pertama adalah Adam dan Hawa. Itu yang 2 pertama. Adam dan Hawa sebelum mereka berbuat dosa. Jadi waktu mereka diciptakan dan mereka ada di Taman Firdaus, sebelum mereka memakan dari buah apa yang Tuhan katakan tidak boleh makan, mereka tidak berdosa. Itu Adam dan Hawa 2. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus sendiri. Walaupun Tuhan Yesus datang ke dunia ini, walaupun dia menjadi manusia, tapi dia sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Jadi hanya ada 3. Jadi saudara-saudara, Yakobus tidak bermaksud bahwa hanya orang yang tidak berdosa yang bisa membawakan doa dan doa orang-orang itu bisa efektif. Jadi apa maksudnya saudara-saudara? Nah saudara-saudara, apa yang dimaksud oleh Yakobus adalah orang yang benar, yang kuasa doanya itu besar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita semuanya ini tidak benar sebenarnya di mata Tuhan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dibenarkan. Dan kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, maka doa kita bisa efektif. Jadi itu kuncinya. Kita dibenarkan. Karena kita dibenarkan, maka kita sekarang benar di hadapan Tuhan, maka doa kita bisa efektif. Nah, saudara-saudara, apa aplikasinya di dalam kehidupan kita? Kita ini orang yang benar. Jadi saudara, kalau kita ingin supaya doa kita itu benar-benar efektif, kita harus memeriksa diri kita sendiri. Kalau kita berdoa, kita harus sebelum kita berdoa, kita memeriksa diri kita sendiri. Kita lihat, apakah ada kesalahan dalam kehidupan kita? Apakah ada kekurangan? Kita periksa diri kita. Dan sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita supaya bisa efektif doa kita lihat, oke, ini ada satu hal yang tidak benar. Maka cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Kita minta maaf, kita minta ampun, kita mengaku akan kekurangan, kesalahan kita kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, tidak ada satupun orang yang tidak pernah berbuat salah. Jadi kita harus selalu memeriksa diri. Selalu harus memeriksa diri. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa kita
bisa mengaku akan dosa kita dan kita diampuni dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi, saudara-saudara, marilah kita, kalau kita mau supaya doa kita bisa efektif, kita memeriksa diri. Kita ingat bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi kita kalau mau efektif doa kita, kita harus memeriksa diri. Jadi saudara-saudara, poin yang pertama adalah kalau kita mau supaya kita bisa efektif dalam doa kita, kita harus berdoa dengan hati yang bersih. Maka dari itu kita dibenarkan. Baru kita bisa efektif dalam doa kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita teruskan, kita baca di dalam ayat 17, kita bisa lihat, saudara-saudara, bahwa Elia juga berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dia berdoa dengan bersungguh-sungguh supaya apa? Supaya hujan jangan turun. Dan hujan tidak turun. Lalu selama 3,5 tahun tidak turun. Nah, saudara-saudara, kalau saya lihat di dalam kamus, apa itu artinya bersungguh-sungguh? Ya, bersungguh-sungguh itu berusaha dengan sekuat-kuatnya dan dengan segenap hati, dengan sepenuh minat kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita berdoa, apakah kita berdoa bersungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh? Elia berdoa dengan efektif. Dia dicatat di dalam Yakobus bahwa Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. 3,5 tahun, saudara-saudara, tidak ada hujan turun. Jadi, saudara-saudara, apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah kita berdoa dengan sekuat-kuat kita, dengan segenap hati kita, dengan sepenuh minat kita? Saya rasa, saudara-saudara, semua orang di sini bisa mengimprove, ya, memperbaiki taraf atau tahap kesungguh-sungguhan kita kalau berdoa. Jadi saudara-saudara, lihat, ingat bahwa Elia berdoa bersungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, yang sungguh sangat menarik di sini, saudara-saudara, kita tahu bahwa Elia pada saat itu berdoa karena apa? Karena Raja Ahab itu menyembah Baal, berhala. Ya, Baal itu adalah Tuhan dari orang Kanaan. Jadi saudara-saudara, tahukah saudara-saudara bahwa Baal itu adalah Tuhan yang mengontrol langit, saudara-saudara. Jadi hujan itu dari langit, halilintar dari langit. Siapa yang mengontrol? Menurut pengertian orang-orang Kanaan, Baal lah yang mengontrol. Perhatikan saudara-saudara, Elia berdoa. Berdoa supaya apa? Supaya hujan jangan turun. Nah, bayangkan saudara-saudara, waktu Raja Ahab mendengarkan, dia pasti ada punya pikiran, kamu berani-berani berdoa supaya hujan jangan turun. Kamu nggak tahu? Baal itu Allah, ya, Allah huruf kecil ya, atau ilah. Ilah yang saya sembah. Raja Ahab mengatakan, dia itu adalah Tuhan yang mengontrol langit. Berani-berani kamu bilang, jangan hujan 3,5 tahun. Mana bisa menang? Saudara-saudara, nah disinilah kita lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh sangat maha kuasa. Dia lebih berkuasa dari segala-galanya. Dan Elia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Hujan tidak turun selama 3,5 tahun, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, poin yang kedua adalah kalau kita mau berdoa dengan efektif, maka kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, kita meneruskan lagi di dalam teks kita yang dari Yakobus. Kalau kita lihat dari ayat 17 dan 18, kita lihat bahwa Elia tidak berdoa secara general.
Tapi dia berdoa dengan spesifik, saudara-saudara. Elia tidak berdoa secara general dan berdoa seperti ini. Tuhan, Engkau tahu bahwa Ahab dan Isabel menyembah Baal. Tunjukkanlah kuasamu supaya mereka tahu bahwa Engkau lebih berkuasa dari Baal. Tidak, saudara-saudara. Walaupun nggak salah kalau berdoa seperti itu. Tapi itu general. Elia berdoa secara spesifik. Dia berdoa apa? Dia berdoa bahwa supaya apa? Supaya hujan tidak turun. Hujan supaya tidak turun di dalam ayat 17. Spesifik sekali. Dan setelah 3,5 tahun, yaitu menurut ayat 18, Elia berdoa lagi supaya hujan turun. Jadi saudara-saudara, dia berdoa secara spesifik. Dan dengan apa yang Tuhan lakukan karena doa si Elia itu, memang benar Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia lebih berkuasa dari Baal yang tadinya katanya yang dalam pengertian orang Kanaan, dialah yang mengontrol langit. Tapi Tuhan bisa menghentikan hujan. Tuhan juga bisa menurunkan hujan. Jadi saudara-saudara, poin yang ketiga adalah kalau kita ingin berdoa secara spesifik, maka kalau kita mau berdoa secara efektif, kita harus berdoa dengan spesifik. Jangan general. Kenapa saudara-saudara pentingnya kita itu berdoa secara spesifik? Kalau kita tidak berdoa secara spesifik, bagaimana caranya kita bisa tahu apakah Tuhan menjawab kita? Maka dari itu kita harus spesifik. Kalau kita spesifik, Tuhan menjawab. Kita bisa bilang, puji syukur, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau telah menjawab doaku. Engkau mendengarkan doaku dan engkau melakukan. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, yang poin yang ketiga adalah berdoa dengan spesifik. Nah saudara-saudara, kalau kita baca dari satu Raja-Raja, kita tadi tidak membacakan pasal 18 ayat 1. Jadi saya akan bacakan sekarang, saudara-saudara. Sesudah beberapa lama datangnya firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah diri kamu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, saudara-saudara, kalau saya tanya kepada saudara-saudara, kehendak siapakah hujan akan turun? Apakah itu kehendak Elia atau kehendak Tuhan? Jadi ingat saudara-saudara, Elia sudah diberitahu pada Tuhan, inilah kehendakku. Hujan akan turun. Oke? Jadi, waktu Elia berdoa, Tuhan, tolonglah supaya hujan turun. Ini berarti Elia berdoa sejalan dengan kehendak Tuhan. Seringkali saudara-saudara dalam kehidupan kita itu berdoa kehendak Tuhan seperti ini, kita berdoanya ke situ. Gak bisa saudara-saudara. Seperti itu. Bagaimana doa kita bisa dijawab oleh Tuhan? Karena kehendak Tuhan itulah yang akan terjadi saudara-saudara. Jadi kalau doa kita mau supaya bisa efektif, kita harus berdoa sejalan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Allah. Elia tahu bahwa kehendak Allah adalah hujan akan turun. Maka dari itu dia berdoa. Dia berdoa. Tapi saudara-saudara, jangan lupa. Bukan berarti kita berdoa sejalan dengan kehendak Tuhan. Berarti satu kali berdoa pasti jalan. Pasti Tuhan jawab. Enggak, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat dari teks kita yang dari 1 Raja-Raja, di sana kita bisa lihat bahwa Elia tidak hanya berdoa satu kali. Dia berdoa berapa kali? 1 kali? Enggak. 2 kali? Enggak. 3 kali? Enggak. Berapa kali saudara-saudara? 7
7 kali, saudara-saudara. Dia berdoa 7 kali. Jadi dia berdoa. Dia pikir, hujan belum datang. Ini langit masih biru sekali, nggak ada satu pun awan. Dia berdoa lagi. Dia yakin. Karena apa? Karena dia berdoa sejalan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu pasti terjadi. Cuman waktunya. Waktunya kapan? Waktunya bukan waktu kita. Waktunya Tuhan. Jadi saudara-saudara, kunci keempat kalau kita mau berdoa secara efektif, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus ingat, saudara-saudara, bukan berarti kalau kita berdoa mengikuti kehendak Tuhan, berarti secara instan Tuhan akan menjawab. Waktunya adalah waktunya Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita ingin supaya kita bisa berdoa secara efektif, marilah kita ingat akan 4 kunci ini, saudara-saudara. Ingat bahwa kita harus berdoa dengan hati yang bersih. Ingat bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan kalau kita mengaku akan kesalahan atau kekurangan kita. Jangan datang kepada Tuhan dengan hati yang sombong dan dengan besar hati, dengan mengatakan saya ini tidak bersalah sama sekali. Tidak, saudara-saudara. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, maka dengan hati yang bersih, maka Tuhan akan membenarkan kita. Kalau Tuhan membenarkan kita, maka doa kita bisa efektif. Yang kedua, ingat, berdoalah dengan bersungguh-sungguh, dengan sekuat-kuat hati kita, ya, dengan semua keseluruhan minat kita, supaya kita tuh benar-benar. Yang ketiga, berdoa secara spesifik, saudara-saudara. Jangan secara general. Oke? Yang keempat, ini penting sekali. Kita harus berdoa sejalan dengan kehendak Allah. Kalau kita lakukan, maka doa kita akan menjadi efektif. Nah, saudara-saudara, dalam masa-masa ini, marilah kita terus ingat akan 4 hal ini supaya doa kita bisa efektif. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau begitu baik. Engkau telah memberikan kami petunjuk bagaimana kami boleh berdoa dengan efektif. Kiranya Engkau boleh terus mengingatkan kami supaya kami berdoa dengan hati yang bersih. Kami berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kami berdoa secara spesifik. Dan kami berdoa sejalan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk petunjuk yang Kau telah berikan pada kami. Kiranya Engkau boleh terus mengajarkan kami untuk mau mengaplikasikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sekarang bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian pada siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Kawan yang Sejati.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.